Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau belajar tentang mental health, kesehatan mental bagi remaja. Masalah kesehatan mental telah mempengaruhi anak-anak dan remaja, termasuk depresi, kecemasan, gangguan perilaku, yang sering merupakan respon langsung terhadap apa yang terjadi dalam hidup mereka. Perawatan kesehatan mental untuk remaja adalah hal yang sangat penting, namun sering diabaikan. Sementara sudah semakin banyak orang memperhatikan kekuatan destruktif dari penyakit mental yang tidak atau terlambat diobati, jalan yang sangat panjang masih harus ditempuh untuk mengatasi masalah kesehatan mental bagi remaja secara menyeluruh. Kesehatan mental dan kesehatan fisik secara inheren itu sangat terkait. Sahabat Yud Kinanti tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain, karena keduanya saling menarik dan berkaitan. Kesehatan fisik sahabat Yud Kinanti itu biasanya difokuskan di sekolah dan di rumah, karena lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah fisik daripada mental. Jadi itu penjelasannya. Jadi kesehatan mental ini biasanya seringkali kurang dipahami. Ada banyak ya, skizofrenia, paranoid, psikopat, skizoid, apapun nama-namanya. Cuman kalau disederhanakan, kesehatan mental itu adalah sesuatu yang bermasalah di dalam hidup dengan lemahnya kemampuan adaptasi, tidak mampu berpikir secara objektif, tidak bisa menilai masalah dengan baik, kemudian juga mudah sekali memiliki emosi-emosi negatif, baik yang merusak diri sendiri ke dalam maupun yang merusak orang lain. Kalau yang orang lain itu misalkan anak-anak laki-laki yang melakukan kebut-kebutan, pengerusakan fasilitas umum, berkata-kata kasar, mengancam, mengganggu orang-orang yang ada, ya itu kurang lebih. Kalau yang merusak ke dalam itu cemas, depresi, takut, lalu kemudian diikuti dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang buruk, makan obat, atau makan berlebihan, atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada gunanya. Ada namanya penyakit yang suka cuci tangan, tanpa ada alasan cuci tangan terus. Ada yang senangnya cuma di ruangan, tidak berani keluar. Ada juga yang takut dengan sinar, padahal tidak punya masalah dengan penglihatan. Jadi dia itu hanya akan keluar rumah kalau malam hari. Waduh, itu kayak kelelawar ya. Ada juga yang pikirannya itu negatif terus, apa saja negatif. Ada yang ketakutan berlebihan, takut langit runtuh, ada tuh istilahnya ya. Jadi kurang lebih begitu. Ada yang takut terkena petir, jadi selalu ditakut-takuti karena mungkin pernah punya pengalaman, ada temannya atau siapa yang tersambar petir lalu meninggal di depan mata dia misalkan. Jadi kesehatan mental itu dipengaruhi oleh apa? Oleh trauma-trauma masa lalu, oleh pengalaman dirinya sendiri, atau dia menyaksikan pengalaman orang lain. Lalu apa sikap kita sahabat Yud Kinanti? Tentu kesehatan mental ini adalah agar kita tidak berpenyakit. Penyakit tidak hanya di fisik, tapi juga di mental. Kalau penyakit di fisik kan langsung ketahuan ya, demam, kemudian infeksi, kurang lebih begitu, batuk, pilek, hilang nafsu makan, kemudian diare. Tapi kalau mental itu sama, tapi bukan dalam bentuk fisik. Ya, seperti yang tadi dijelaskan tadi. Nah, semakin seseorang itu mengalami mental yang semakin terganggu, maka dia semakin tidak punya berfungsi. Orang yang sehat saja untuk hidup, punya kemajuan, kesuksesan aja itu berat luar biasa. Apalagi kita tidak sehat secara mental. Jadi orang-orang yang sehat mental itu apa cirinya? Objektif melihat keadaan, tenang menghadapi masalah, berbicara, berperilaku proporsional, tepat pada waktunya, tidak terburu-buru, mampu membaca situasi, mampu bersikap pada keadaan dan orang-orang yang berbeda dengan cara yang tepat, punya optimis dalam hidup, tidak mudah putus asa, punya semangat,
mampu mandiri untuk memecahkan masalah, namun juga mampu bekerja sama. Menyadari bahwa dalam hidupnya ada kuasa yang lebih besar dari diri dia, yaitu Tuhan. Sehingga dalam sesulit apapun dia meyakini, mempercayai, dia punya iman yang kuat akan Tuhan yang sanggup menolong dia. Kalau orang tidak punya kesehatan mental, bagaimana dia bisa berpacaran? Bagaimana dia bisa berumah tangga? Bagaimana dia bisa bekerja dan dipercaya oleh orang lain? Tidak ada orang yang mau. Jadi kemanapun kita masuk, kalau kita punya masalah kesehatan mental, orang akan menolak. Sekalipun bukan menghina, tapi orang takut kalau punya masalah kesehatan mental. Ya, takut sekali. Kalau dia jadi koki, kalau marah-marah, waduh serem bener. Ya kan, orang dia pegang pisau, pegang golok, kan menakutkan. Dia bekerja di dekat daerah api kalau dia jadi koki. Jadi kesehatan mental itu membuat orang itu mengalami kemajuan baik buat dirinya, tentu juga jadi berkat buat orang lain. Mari sahabat Yudki nanti berjuang agar kita punya kesehatan mental yang baik, sehingga kita juga punya masa depan yang baik. Shalom, Tuhan memberkati.